Namaku Sari. Usiaku saat itu baru 32 tahun. 5 tahun pernikahan seharusnya menjadi masa paling indah. Apalagi anakku, Lila, baru saja mulai taman kanak-kanak. Dia adalah satu-satunya alasan aku masih bernapas. Karena sisanya, rumah tanggaku sudah lama hancur. Bahkan sebelum aku menyadarinya, aku pikir semua pasangan pasti melewati masa-masa sulit. Tapi yang kualami ini bukan lagi kesulitan. Ini adalah pengkhianatan telanjang yang mematikan jiwaku perlahan. Suamiku, Aditya, mulai berubah sejak 6 bulan terakhir. Dulu, dia suami yang hangat, ayah yang penyayang. Tapi kini, dia menjelma menjadi orang asing. Panggilan telepon yang selalu disembunyikannya. Kebiasaan pulang larut malam dengan alasan lembur yang tidak masuk akal. Dan tatapan matanya yang kosong saat kami bicara. Puncaknya, aku menemukan pesan-pesan genit di ponselnya. Pertukaran foto dan janji-janji kencan dengan seorang wanita. Teman kerjanya sendiri. Rasanya separuh jiwaku tercabut. Aku menangis bukan hanya karena marah, tapi karena aku merasa bodoh. Terlalu mencintai hingga tak melihat bom waktu di depan mata. Ketika aku menuntut penjelasan, Aditya tidak mengelak. Ia hanya diam. Lalu dengan dinginnya berkata, "Aku sudah tidak bahagia, Sari." Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada pisau manapun. Malam itu, ia mengambil tas dan tanpa menoleh sedikit pun pada Lila yang tidur pulas, ia meninggalkan kami. Hanya sepotong kertas berisi nomor rekening kosong yang ia tinggalkan sebagai nafkah. Sejak itu, sebulan, 2 bulan, ia menghilang seperti ditelan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada uang belanja, tidak ada apa-apa. Yang membuat luka ini semakin menganga adalah perlakuan keluarganya. Ketika aku mencoba mencari dukungan dari ibu mertua, yang kudapat justru tuduhan dan makian. Pantas saja Aditya cari yang lain. "Kamu tidak becus mengurus suami. Kamu terlalu kaku, Sari." Begitu kata ibu mertua dan adik ipar. Mereka justru membela Aditya. Aku yang dikhianati. Aku yang ditinggalkan. Kini aku pula yang disalahkan. Di titik itu, aku benar-benar merasa sendirian di dunia. Kedua orang tuaku sudah tiada. Aku tidak punya sanak saudara yang bisa kuandalkan. Yang tersisa hanyalah aku dan Lila. Aku harus bertahan. Demi Lila, aku mulai berjualan jajanan pasar, membuat kue-kue tradisional yang kutitipkan di warung. Dan kadang, aku keliling kompleks perumahan. Uang yang kudapatkan hanya cukup untuk makan dan membayar kontrakan kecil kami. Setiap malam, setelah Lila tidur, aku duduk di lantai dapur, menghitung receh di toples, sambil air mata menetes. Aku sering bertanya pada Tuhan, dosa apa yang sudah kulakukan hingga aku harus menjalani takdir sesakit ini? Di tengah-tengah kekalutan itu, muncullah Pak Herman. Beliau adalah ketua rukun tetangga RT kami, seorang pensiunan pegawai negeri yang usianya sekitar 56 tahun. Istri beliau, Bu Sinta, meninggal setahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, Pak Herman tinggal sendirian di rumahnya yang cukup besar. Semua warga tahu, Pak Herman sangat mencintai mendiang istrinya. Beliau tidak pernah absen mengirimkan doa dan menziarahi makam Bu Sinta. Beliau sosok yang disegani, berwibawa, namun juga dikenal sangat peduli. Pak Herman sering melihatku membawa Lila sambil menjajakan kue. Suatu sore, saat aku sedang istirahat di teras rumahku yang sempit, Pak Herman mengetuk pintu. Beliau masuk dan duduk dengan tenang. "Sari," sapanya dengan suara berat namun lembut. "Saya tahu kamu sedang kesulitan. Saya dengar cerita dari ibu-ibu komplek tentang Aditya. Saya turut prihatin." Aku hanya menunduk. Air mata sudah di ujung mata. Kemudian, Pak Herman menyampaikan sebuah tawaran. "Saya tahu kamu butuh pekerjaan. Saya tidak mau kamu merasa saya kasihani. Begini saja, saya butuh bantuan di rumah. Sejak Bu Sinta tidak ada, rumah jadi berantakan.
Mau tidak, kamu bantu saya bersih-bersih, mencuci, dan memasak. Saya bayar 1 juta rupiah per bulan. Di luar makan siang. Uangnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa meringankan bebanmu dan Lila. 1 juta rupiah. Itu angka yang besar sekali bagiku saat itu. Itu bisa menjamin biaya sekolah Lila, biaya makan kami selama sebulan, bahkan mungkin sisa untuk tabungan darurat. Hatiku terenyuh. Aku menatap mata Pak Herman. Ada ketulusan yang murni di sana. Tidak ada pandangan merendahkan sama sekali. Aku merasa Pak Herman benar-benar ingin menolongku. Aku menerimanya dengan air mata terima kasih yang tak terbendung. Terima kasih banyak Pak Herman, kataku. Suaraku tercekat. Aku yakin beliau adalah malaikat penolong yang dikirim Tuhan untukku. Atau begitulah yang kupikirkan di awal. Aku mulai bekerja di rumah Pak Herman seminggu kemudian. Rumahnya sangat asri, dengan halaman yang luas. Di dalam, semua tertata rapi. Namun memang terasa sunyi. Tugas utamaku adalah membereskan rumah, mencuci, dan menyiapkan sarapan, serta makan siang untuk Pak Herman. Aku bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, sehingga aku masih sempat menjemput Lila dan mengurusnya di sore hari. Selama seminggu pertama, semuanya berjalan lancar. Pak Herman sangat sopan dan profesional. Beliau selalu menyapaku, menanyakan kabar Lila, dan memastikan aku sudah makan siang. Beliau juga sering memuji masakanku. Masakanmu mengingatkan saya pada mendiang istri saya, Sari. Enak sekali, katanya suatu kali, dengan mata yang terlihat berkaca-kaca. Aku merasa senang. Setidaknya aku berguna untuk seseorang, dan pekerjaanku diapresiasi. Namun, perlahan-lahan, ada perubahan kecil yang membuatku sedikit tidak nyaman. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi seperti tetesan air yang mengisi gelas. Aku baru menyadari saat gelas itu mulai penuh. Pak Herman mulai sering duduk di meja makan saat aku memasak, bukan di ruang kerjanya seperti biasa. Dia akan memulai percakapan, menanyakan hal-hal yang lebih pribadi tentang masa kecilku, tentang bagaimana aku bertemu Aditya, dan tentang perasaanku saat ini. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bentuk empati dan perhatian dari seorang bapak. Sari, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kamu masih muda, tapi bebanmu sudah seberat ini, katanya suatu pagi saat melihatku menggosok cucian. Kamu terlalu baik, Sari. Suamimu itu, dia tidak tahu betapa beruntungnya dia dulu punya istri sepertimu. Aku hanya tersenyum getir, menanggapi dengan kalimat normatif. Tapi diam-diam, ucapan itu menghangatkan hatiku yang beku. Setelah berbulan-bulan, hanya mendengar caci maki dari mertua dan pengabaian dari suami. Mendengar pujian seperti itu, terasa seperti siraman air dingin di padang gurun. 1 bulan berlalu. Hari itu, aku sedang mengepel lantai ruang tamu. Pak Herman baru selesai mandi, masih mengenakan handuk yang terlilit di pinggangnya dengan kaos tipis. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Dia berjalan ke dapur, seolah tidak sengaja. Saat berpapasan, tiba-tiba dia berhenti di belakangku. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang terlalu dekat. Sebelum aku sempat bereaksi, tangannya terulur, bukan untuk membantuku, tapi untuk menyentuh bahuku. Sentuhan itu bukan sentuhan seorang atasan, apalagi seorang ayah. Itu adalah sentuhan yang membuat bulu kudukku meremang. Sari, bisiknya. Suaranya parau dan sedikit serak. Kamu adalah wanita yang kuat, tapi kamu juga butuh seseorang, Sari. Sentuhan itu hanya sedetik, namun efeknya membekas berjam-jam. Aku langsung menjauh, berpura-pura mengambil ember pel. Jantungku berdebar kencang. Tidak tahu apakah karena takut, terkejut, atau entahlah. Aku hanya tahu, aku sangat sedih. Perasaan damai dan aman yang kubangun di rumah ini seketika runtuh. Jadi, ini toh motif di balik semua kebaikan itu? Tidak ada makan siang yang gratis. Kebaikan ini
Harus kubayar dengan sesuatu yang lain. Pikiranku langsung menyalahkan diriku. Aku wanita yang lemah, dan kelemahanku ini dimanfaatkan. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan terburu-buru, dan langsung pamit pulang, tanpa melihat mata Pak Herman. Sepanjang jalan pulang, air mataku tumpah. Aku merasa kotor. Aku merasa dilecehkan. Yang paling menyakitkan, aku tahu, aku tidak bisa marah. Bagaimana mungkin? Aku marah pada satu Satania, orang yang memberiku kesempatan untuk menghidupi anakku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bergulat dengan konflik batin yang luar biasa. Aku membenci tindakan Pak Herman, tapi aku juga memahami kesepiannya. Beliau adalah duda yang ditinggal istri tercinta. Mungkin ia hanya butuh kehangatan, sama sepertiku. Tapi yang paling penting, aku butuh uang itu. Aku tidak mungkin berhenti bekerja. Apa yang akan kumakan dan Lila? Besok lusa, biaya TK Lila harus dibayar. Aku tidak punya pilihan lain. Di tengah kebingungan itu, secara aneh, aku teringat lagi pada kesetiaan Pak Herman pada mendiang istrinya. Seluruh warga tahu bagaimana beliau menjaga istrinya hingga akhir hayat. Kesetiaan yang sangat kontras dengan pengkhianatan yang kulakukan oleh suamiku sendiri. Perbedaan itu, entah kenapa, membuatku lebih mudah memaafkan tindakan sesaat Pak Herman. Aku yakin itu adalah kelemahan sesaat dari seorang laki-laki yang kesepian, bukan niat jahat. Aku harus kembali bekerja. Aku harus menguatkan hatiku. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Pak Herman dengan hati yang berat. Seperti ada batu besar yang menimpa dada. Aku bertekad untuk bersikap profesional, menjaga jarak, dan menyelesaikan pekerjaanku secepat mungkin. Saat aku baru selesai menyiram tanaman di halaman depan, Pak Herman menghampiriku. Wajahnya terlihat murung dan penuh penyesalan. Dia berdiri beberapa langkah di depanku. "Sari," panggilnya pelan. "Bisa kita bicara sebentar?" Aku mengangguk kaku. Pak Herman menarik napas panjang. "Saya minta maaf, Sari. Saya tahu, kemarin saya sudah lancang dan tidak sopan. Itu tidak pantas saya lakukan pada kamu. Apalagi dalam posisi saya sebagai RT dan juga majikanmu." Ucapannya terdengar tulus, tanpa ada nada pembenaran diri. "Saya tahu, kamu pasti berpikir makam-mukam tentang saya. Tapi sungguh, Sari, saya hanya kesepian. Sejak Bu Sinta tidak ada, rumah ini terasa seperti kuburan. Dan melihat kamu, wanita yang begitu tegar berjuang demi anaknya, entah kenapa, membuat saya teringat masa-masa indah saya dengan istri saya. Tapi itu bukan alasan. Saya minta maaf. Saya janji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya menghormati kamu, Sari. Kamu wanita baik-baik." Aku mendengarkan semua itu. Air mataku kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia mengakui kesalahannya. Dan yang lebih penting, ia berjanji untuk tidak mengulanginya. Itu sudah cukup bagiku. Aku menghapus air mata dan berkata, "Iya, Pak Herman, saya maafkan, tapi tolong jangan sampai terulang lagi." Beliau mengangguk lega. Lalu, dengan senyum yang sedikit canggung, beliau menyerahkan sebuah bingkisan kecil. "Ini sebagai permintaan maaf. Jangan dilihat harganya. Tapi ini dari hati saya. Ada satu setel baju baru untuk kamu dan mainan untuk Lila." Sejak hari itu, Pak Herman benar-benar berubah 180 derajat. Tidak ada lagi sentuhan yang tidak pantas. Tidak ada lagi pandangan yang membuatku risih. Kami kembali ke hubungan profesional yang hangat. Beliau sangat menjaga batas dan justru semakin perhatian dalam hal-hal kecil. Jika aku terlihat lelah, ia akan memintaku untuk istirahat. Jika Lila sakit, beliau memberikan uang tambahan untuk membeli obat. Hubungan kami seperti ayah dan anak, dan aku merasa aman lagi. Aku mulai berpikir, mungkin dulu aku salah menilai. Kebaikan Pak Herman memang benar-benar tulus.
3 bulan berlalu dalam kedamaian yang kubangun di rumah Pak Herman. Pekerjaan ini tidak hanya memberiku uang, tapi juga kedamaian batin. Namun, ketenangan itu harus terusik lagi. Suatu sore, saat aku sedang menemani Lila bermain di teras, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu, tapi ku angkat juga. "Halo?" kataku. Terdengar suara berat di seberang sana. Suara yang sangat ku kenal, yang sudah lama tidak ku dengar. "Aditya, Sari," katanya. Tanpa basa-basi, tanpa menanyakan kabar anak kami. "Aku telepon karena ada hal penting. Aku mau kamu urus surat-surat perceraian kita. Aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Rina. Dia hamil." Dunia terasa berhenti berputar. "Rina, wanita selingkuhannya, hamil. Kamu mau menceraikan aku lewat telepon?" Suaraku bergetar. Aku mencoba menahan air mata agar Lila tidak melihatku menangis. Untuk apa repot-repot ketemu? Toh, kita sudah lama tidak hidup bersama. Keluarga juga sudah setuju. Jadi, jangan persulit aku, Sari. Urus baik-baik. Setelah ini, kita putus hubungan. Aku akan mengirimkan surat cerai resminya minggu depan. Selesai. Sambungan terputus. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Marah, tentu saja. Sedih, sangat. Tapi yang paling besar adalah rasa hampa. Seperti aku kehilangan harapan terakhirku. Harapan bahwa suatu hari Aditya akan sadar dan kembali. Ternyata pengkhianatannya sudah terlalu jauh. Ia tidak hanya meninggalkanku, tapi juga menggantikanku. Keluarganya, mereka bahkan mendukungnya. Aku tahu ini adalah akhir yang sudah lama tertunda, tapi tetap saja rasanya seperti dihantam badai. Aku terduduk di teras, memeluk Lila erat-erat, dan di bahunya air mataku kembali membanjiri pipi. Aku resmi menjadi janda. Kabar perceraian itu menghantamku begitu keras. Meskipun aku tahu ini sudah seharusnya terjadi. Pengakuan Aditya dan fakta bahwa ia akan segera menikahi wanita lain tetap membuatku hancur. Aku menangis semalaman, memeluk Lila, menceritakan semua kesedihanku dalam bisikan sunyi di rambutnya. Keesokan paginya, aku pergi bekerja dengan mata yang bengkak dan hati yang remuk. Aku berusaha menyembunyikan kesedihanku, tapi ternyata gagal. Saat sedang mencuci piring, tanganku tergelincir dan sebuah piring cantik milik mendiang Bu Sinta jatuh, pecah berkeping-keping di lantai dapur. Suara pecahan itu menarik perhatian Pak Herman yang sedang membaca koran di ruang tengah. Beliau bergegas ke dapur. "Astaga, Sari, kamu tidak apa-apa?" tanyanya panik. Aku tidak bisa menahan diri lagi melihat piring pecah itu, seolah melambangkan sisa-sisa hatiku. Aku ambruk di lantai, terisak hebat. "Maaf, Pak Herman, maafkan saya. Saya akan ganti piringnya. Maaf." Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Yang keluar hanya isak tangis yang tertahan. Pak Herman tidak memarahi soal piring itu. Beliau justru mendekat, berlutut di depanku, dan mengangkatku pelan. "Sari, tenang, piring itu tidak penting," katakan pada saya. "Ada apa? Kenapa kamu menangis sekencang ini? Apa yang terjadi?" Suaranya penuh empati, sangat lembut, seperti suara seorang ayah. Di tengah isak tangis, aku menceritakan semuanya, tentang telepon Aditya, tentang perceraian, tentang pengkhianatan yang tak termaafkan. Pak Herman mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah keras, menunjukkan kemarahan yang tertahan, bukan padaku, tapi pada Aditya. Laki-laki macam apa dia itu? Meninggalkan istri dan anak demi wanita lain dan menceraikanmu lewat telepon? Pengecut, desisnya. Kemudian, ia melakukan hal yang mengejutkanku. Beliau menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu sangat hangat, sangat erat, dan terasa sangat aman. Itu bukan pelukan yang terlarang atau penuh nafsu seperti insiden dulu. Ini adalah pelukan seorang ayah, seorang sahabat,
seseorang yang benar-benar peduli. Di dalam pelukannya, aku menangis sepuasnya, mengeluarkan semua racun yang sudah lama mengendap di hatiku. Menangislah Sari, keluarkan semuanya. Setelah ini, kamu tidak boleh menangis lagi. Kamu harus kuat, kamu harus bahagia, bisiknya sambil mengelus puncak kepalaku. Setelah tangisku mereda, Pak Herman melepaskan pelukan itu. Beliau menatap mataku yang sembab. Di matanya, aku melihat sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Sorot mata yang dalam, teduh, dan penuh makna. Sari, katanya. Suaranya kini kembali normal, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Saya sudah melihat kamu dari dekat selama beberapa bulan ini. Saya melihat bagaimana kamu berjuang sendirian demi Lila. Saya tahu, kamu wanita baik, wanita yang tulus, dan kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia mengambil napas dalam-dalam. Saya tahu, ini mungkin terlalu cepat. Kamu baru saja bercerai, tapi saya tidak mau membiarkan kamu sendiri lagi. Saya sudah lama ingin mengatakan ini. Sejak Bu Sinta meninggal, saya merasa hidup saya selesai. Tapi sejak kamu datang ke sini, ada semangat baru yang muncul. Kamu membawa cahaya di rumah yang tadinya gelap ini. Lalu, di tengah tumpukan pecahan piring dan sisa-sisa air mata, Pak Herman mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Sari, maukah kamu menjadi istri saya? Saya tidak menjanjikan kemewahan, tapi saya janji akan memberikan kamu dan Lila kasih sayang dan perlindungan yang seharusnya kalian dapatkan. Saya janji, saya akan mencintai kamu dengan tulus. Aku terdiam, membeku. Lamaran dari Pak Herman, ketua RT-ku, yang usianya 24 tahun lebih tua dariku. Aku menatap matanya lagi. Ada ketulusan yang murni di sana. Aku tahu, ini bukan karena nafsu. Ini adalah tawaran dari seorang pria yang tulus, ingin menjadi pelindung. Aku memikirkan Lila, masa depannya, dan bagaimana aku tidak akan lagi berjuang sendirian. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku berbisik. Iya, Pak Herman, kataku. Suaraku masih serak. Saya mau, tapi izinkan saya menunggu sampai surat cerai saya resmi keluar. Saya tidak mau ada fitnah, dan saya ingin semuanya jelas di mata hukum dan agama. Pak Herman tersenyum. Senyum tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tentu saja, Sari, saya akan menunggu sampai kamu benar-benar siap. Kita akan menikah secara baik-baik dengan restu semua orang. Itulah titik balikku. Aku tidak tahu apakah ini jalan pintas, apakah ini takdir, ataukah ini jawaban dari doa-doaku. Aku hanya tahu, aku baru saja membuat keputusan terbesar dalam hidupku. 3 bulan kemudian, surat cerai resmiku sudah di tangan. Aku dan Pak Herman tidak menunggu lama. Kami menikah dengan sederhana, mengundang beberapa kerabat dekat Pak Herman dan beberapa tokoh masyarakat di kompleks. Aku tidak mengundang keluargaku maupun keluarga Aditya, karena memang sudah tidak ada hubungan lagi di hari pernikahan. Pak Herman membisikkan sesuatu padaku saat kami bersalaman dengan para tamu. Tahu? Tidak, Sari, sejak awal saya memang berniat menolongmu. Tapi, melihat kamu setiap hari, hati saya tidak bisa bohong. Saya jatuh cinta pada ketegaranmu. Bahkan insiden dulu itu adalah cara bodoh saya untuk mendapatkan perhatianmu. Saya menyesal, dan saya bersyukur kamu mau memaafkan saya. Sekarang, kamu tidak akan kesepian lagi. Ternyata, kebaikan itu berawal dari niat tulus, namun berkembang menjadi cinta yang terpendam. Pikiranku yang sempat curiga bahwa tidak ada makan siang gratis, ternyata salah. Ada cinta tulus di baliknya. Sebuah takdir yang tersembunyi. 5 tahun berlalu. Aku kini bukan lagi Sari si penjual kue yang tertindas. Aku adalah Bu RT, istri Pak Herman, yang kini dipanggil Bunda oleh Lila, dan juga
oleh anak kedua kami, Raffi, yang lahir 3 tahun setelah kami menikah. Rumah yang dulu sunyi, kini ramai dengan tawa dan langkah kaki anak-anak. Lila tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia. Pak Herman menjadi ayah yang sangat baik. Beliau memperlakukan Lila seperti anak kandungnya sendiri, tanpa membeda-bedakan. Kami hidup sederhana, namun penuh kebahagiaan dan kedamaian yang tak pernah kudapatkan dalam pernikahan pertamaku. Aku sering merenung, kenapa Tuhan harus membiarkan aku melalui kehancuran yang begitu menyakitkan, ditinggalkan dan dikhianati, hanya untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang paling tidak terduga. Kalian lihat, hidup ini memang penuh kejutan. Aku pikir di usia 32 tahun, hidupku sudah tamat, terkunci dalam kesedihan dan perjuangan sendirian. Tapi ternyata, di balik pengkhianatan dan kejatuhan, Tuhan telah menyiapkan takdir yang lebih indah. Aku sempat menyalahkan Pak Herman, sempat curiga pada kebaikannya. Tapi ternyata, di balik keraguan itu, ada ketulusan seorang pria yang melihat nilai sejatiku. Saat suamiku sendiri sibuk melihat keindahan yang fana, kisahku mengajarkan satu hal: jangan pernah berhenti percaya pada keajaiban takdir. Kadang, tangan yang menolongmu keluar dari jurang bukanlah tangan yang kamu harapkan, melainkan tangan yang tulus. Meski ia datang dengan usia yang berbeda, atau dari latar belakang yang tidak kamu duga. Semua air mata yang kamu tumpahkan hari ini adalah pupuk untuk kebahagiaan yang akan tumbuh esok hari. Untukmu yang sedang hancur karena dikhianati atau ditinggalkan, ingat ini: jangan pernah memohon cinta pada orang yang hatinya sudah buta. Fokuslah pada dirimu, pada anakmu, dan pada kekuatanmu sendiri. Yakinlah, badai pasti berlalu, dan setelah badai akan selalu ada pelangi. Pelangi yang membawamu pada kebahagiaan yang sesungguhnya, bahkan mungkin cinta yang lebih tulus. Bagaimana menurutmu? Apakah Pak Herman benar-benar tulus? Ataukah ia hanya memanfaatkan situasi? Apakah keputusanku untuk menikahinya adalah takdir terbaik? Aku ingin mendengar pandanganmu. Tinggalkan komentarmu di bawah, dan mari kita diskusi di channel Tante RI. Jangan lupa like dan subscribe, ya.